Hadirin jemaah kajian Kompleks Store Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat terbesar, yaitu diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan ini sebagai Lailatul Qadar, atau malam yang menentukan perubahan paradigma, perubahan peradaban umat manusia. Ini dimulai dari turunnya Al-Qur'anul Karim, yang dimana Al-Qur'an kemudian merubah peradaban yang dahulunya dikenal dengan jahiliyah menuju dengan peradaban yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, karenanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lail itu artinya malam, Al-Qadar itu yang sangat menentukan. Jadi malam Lailatul Qadar itu menentukan banyak hal. Di antaranya adalah ketika setting pada waktu turunnya Al-Qur'an, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dikenalkan dengan Allah. Juga zaman jahiliyah, karena zaman itu adalah zaman yang sangat-sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Jadi zaman yang sangat jauh dari nilai kemanusiaan. Misalnya diterangkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58, itu bagaimana kondisi peradaban umat manusia itu sangat jauh dari nilai-nilai keadaban dan peradaban. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Wa idza busyira, dan apabila busyira dikabarkan ahaduhum, salah seorang dari mereka, bil unsa, dengan mendapatkan atau melahirkan seorang anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, maka zalla menjadi gelap, wajahnya memerah, wajhuhu muswaddan, jadi menjadi wajahnya itu langsung yang asalnya berseri-seri karena akan mendapatkan seorang anak. Tapi ketika yang dilahirkan itu adalah seorang anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, maka menjadi merah padam wajahnya. Wa huwa kadzib, yang disebabkan karena kadzimun sangat marah. Ini satu potret gambaran kenapa Quran ini kemudian turun menjadi perubahan paradigma, merubah peradaban. Dan ini harusnya khususnya seorang perempuan ini bersyukur sekali dengan adanya Islam. Dan kita juga harusnya bersyukur
Karena apa? Karena dengan adanya Islam, dengan turunnya Al-Quranul Karim, ini eksistensi manusia, perkembangan manusia jadi seperti sekarang. Jadi ada kita, ada peradaban. Andai kata Quran ini tidak turun, maka mungkin populasi yang namanya manusia itu semakin lama semakin punah. Karena apa? Karena wanita ini tidak dianggap seorang perempuan, istri yang kemudian melahirkan seorang anak, dan itu adalah anak perempuan, maka mereka sangat marah sekali. Ini dicatat di dalam Al-Quranul Karim, satu peradaban jahiliyah yang dikatakan oleh Allah, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan ketika dikabarkan kepada mereka bahwa istrinya itu melahirkan seorang perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, maka menjadi merah padam mukanya. Wa huwa kadzib, yang disebabkan karena marah. Nah, peradaban ini adalah peradaban yang sangat-sangat tidak manusiawi. Bahkan misalnya sahabat Rasulullah SAW yang namanya Umar bin Khattab itu pernah membunuh hidup-hidup anak perempuannya. Jadi baru lahir anak perempuan, kemudian dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya seorang anak perempuan yang dilahirkan ini hanya membawa kesialan belaka. Anak perempuan tidak bisa membawa kejayaan keluarga, hanya membawa aib belaka. Karena zaman itu pasti adalah zaman yang dimana yang punya otot, yang kuat, yang mampu untuk berduel dan berperang, itu yang akan eksis dan mendapatkan satu predikat keluarga atau suku yang kuat. Sehingga ketika seorang dalam keluarga itu mendapatkan anak perempuan, itu dianggapnya menjadi aib. Dianggapnya ini hanya menjadi beban hidup. Makanya kemudian lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, ini bedanya dengan Islam, itu sangat menjunjung harkat martabat seorang perempuan. Makanya Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan ini harusnya menjadi momentum kita selaku umat manusia untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dan juga momentum untuk para akhwat ini untuk menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan turunnya Islam, dengan turunnya Al-Qur'anul Karim, Allah mengangkat derajat kaum perempuan. Ya tawara minal qaumi min su' ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kata Allah, ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bih, yang dilakukan oleh mereka ketika lahir seorang anak perempuan itu yatawara, mereka menyembunyikan minal qaum, dari orang lain. Jadi informasi berita tentang kelahiran anak ini disimpan rapi-rapi, tidak disampaikan kepada tetangga, tidak disampaikan kepada saudara. Makanya disimpan rapi-rapi, nggak dikabarkan. Beda ketika yang dilahirkan itu seorang anak laki-laki, mereka mengadakan pesta besar-besaran, bahkan berhari-hari. Pesta merayakan anak yang lahir itu adalah anak laki-laki. Tapi ketika yang lahir itu adalah anak perempuan,
yatawaro minal qaumi min su'i ma busyira bih. Mereka menyimpan rapat-rapat. Kenapa? Karena ini dianggap sesuatu yang jelek. Ma busyira bih, dari apa yang dikabarkan dengan kelahiran seorang anak tadi. Jadi kelahiran seorang anak perempuan dianggapnya ini adalah kabar buruk. Makanya disimpan rapi. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit-turab. Pilihannya dua. Kalau yang dilahirkan anak laki-laki itu mereka sangat senang, gembira, berpesta pora. Tapi kalau yang dilahirkan anak perempuan itu pilihannya dua. Apa itu? Ayumsikuhu ala hunin, mereka tetap menjaga, memelihara bayi perempuan ini, tapi ala hunin, dalam kehinaan. Mereka memelihara atau membiarkan hidup bayi perempuan ini, tetapi mereka akan menanggung kehinaan untuk selamanya. Atau pilihan yang kedua, am yadussuhu fit-turab. Mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan ini. Jadi sekali lagi kalau kita melihat ayat ini, rasanya di zaman sekarang ini luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki, ya kita bersyukur. Diberikan oleh Allah anak perempuan, yang bersyukur. Karena apa? Sudah ada Islam, sudah ada Al-Quran. Quran mengapresiasi bahwasanya kemuliaan seorang itu bukan karena jenis kelaminnya, bukan karena gendernya, apakah itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai pengayom atas perempuan, dan juga perempuan pun diapresiasi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tiangnya agama, sebagai tiangnya negara. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah sokong gurunya dari suatu bangsa. Jadi bangsa itu akan tegak manakala perempuannya itu baik. Ketika perempuannya baik, maka negara menjadi baik. Ketika perempuan itu buruk, maka negara pun akan bisa menjadi hancur. Jadi perempuan itu menempati posisi yang sangat vital, penting di dalam peradaban umat manusia. Nah, ini bedanya antara sebelum turunnya Quran dengan setelah Al-Quran. Maka sekali lagi, momentum bulan Ramadan di mana Allah turunkan Al-Quran ke muka bumi ini agar merubah semuanya, peradaban-peradaban yang tidak manusiawi, peradaban-peradaban yang tidak menjunjung tinggi kemanusiaan, itu langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peradaban Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Quran diturunkan, lahir seorang anak perempuan pilihannya dua. Mau tetap dipelihara, mau tetap dalam keadaan hidup, tapi akan menanggung kehinaan untuk selama-lamanya, am yadussuhu fit-turab, atau sejak kecil itu sudah dibunuh, dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditutupi dengan tanah. Ini adalah satu gambaran yang sangat hina. Beda sekali dengan
ketika kemudian Islam telah datang, Al-Quran telah turun. Ala sa'a ma yahkumun. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah alangkah buruknya ma yahkumun, yang menjadi ketetapan mereka, yang menjadi tradisi dan budaya mereka. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika Allah telah memperdekakan kaum perempuan ini dari yang dulunya dianggap barang, yang dulunya itu sangat-sangat direndahkan, bahkan dianggap merusak daripada keadaban dan peradaban, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disejajarkan dengan kaum laki-laki. Maka kemudian yang membedakan kemuliaan laki-laki dan perempuan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena laki-lakinya atau bukan karena perempuannya, tetapi dalam pandangan Allah yang mulia, derajatnya yang tinggi adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran Islam. Makanya untuk sampai kepada tingkat ketakwaan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi hukumnya wajib, mencari ilmu itu hukumnya wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, atas orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ini disebut oleh Rasulullah SAW, ya laki-laki ya perempuan wajib hukumnya untuk belajar. Tidak boleh kemudian atas nama perempuan, karena perempuan dulu dianggap hanya konco wingking, hanya sumur, kasur dan dapur katanya, kemudian tidak mau belajar. Ini salah besar. Karena di antara dosa besar itu adalah orang yang dalam kebodohan. Dosa besar itu diantaranya adalah kebodohan, ketidaktahuan. Maka untuk menghilangkan kebodohan wajib bagi siapapun laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, karena ini adalah kunci gerbang untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka perempuan-perempuan ini menjadi kunci dan pilar peradaban. Kita membaca di dalam sejarah, misalnya sejarah pertama kali orang yang masuk Islam, pertama kali orang yang mengimani Rasulullah SAW, dan pertama kali orang yang membackup dakwahnya Rasulullah, itu adalah seorang perempuan, namanya Khadijatul Kubra, istri Rasulullah SAW. Sebelum ada laki-laki yang mengimani Rasulullah, sebelum ada orang lain mengimani Rasulullah, ada seorang perempuan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keimanannya Khadijah itu sejatinya sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan Rasul pun sudah iman. Kenapa? Karena Khadijah itu orang cerdas. Pamannya Waraqah bin Naufal itu ahli kitab. Jadi pamannya Khadijah itu namanya Waraqah bin Naufal. Itu seorang ahli kitab. Ahli kitab artinya apa? Mengajarkan isi dari kitab yang di dalamnya ada tentang informasi Nabi akhir zaman yang punya sifat-sifat yang sangat detail, mulia, dan itu ada dalam pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Khadijah sudah lihat tanda-tandanya. Di antaranya adalah orang yang paling jujur.
Karena di antara sifat kenabian itu adalah punya sifat sidik jujur. Dan tidak ada yang punya sifat jujur kala itu, dan memang tidak ada kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling jujur, tidak pernah berdusta, bahkan satu-satunya orang di dunia ini yang punya gelar Al-Amin. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah menikahi Muhammad karena memang sudah tahu ini ada tanda-tanda kenabian. Sampai kemudian beliau menikah, kok belum diangkat juga menjadi seorang nabi. Penasaran. Ini kisah ini ada di banyak buku-buku kitab-kitab sirah nabawiyah, termasuk misalnya kitab Al-Barzanji. Itu diterangkan bagaimana nunggunya Khadijah terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda-tandanya itu sudah cetha sangat jelas. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam pas remaja ini diajak pamannya menuju Syam untuk berdagang. Itu tanda-tandanya sudah tampak. Di antaranya adalah setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan ke tempat yang panas, itu tidak pernah merasa kepanasan. Karena apa? Diiup-iupi oleh awan. Dan tidak ada di dunia ini orang yang berjalan di atas di tempat yang panas kemudian awan senantiasa menutupinya, kecuali baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Di antara sirriyahnya disebutkan di dalam kitab Waraqil Ubudiyah, itu Allah gak ingin Muhammad yang kala itu masih remaja itu dinistakan oleh makhluk, oleh manusia. Di antara dinistakannya adalah diinjak-injak. Meskipun itu yang diinjak hanya bayangannya, Allah gak rela kalau Nabi Muhammad itu diinjak-injak, meskipun yang diinjak itu adalah bayangannya. Makanya sengaja kemudian Allah menghilangkan bayangan Rasulullah dengan cara apa? Setiap kali berjalan di tempat yang panas itu kemudian ditutupi oleh awan. Ini Rasulullah SAW. Sehingga cetha dan sangat jelas tentang irhasul linubuwah, tanda-tanda kenabian. Sampai kemudian Nabi ketika sampai ke perbatasan Syam, mau masuk kota Syam di perbatasan, itu sudah dihadang oleh seorang rahib pendeta yang ahli kitab, namanya Bukhairah yang ahli kitab juga melihat tanda-tanda ini, kok anak tidak seperti anak kebanyakan. Wajahnya senantiasa bersinar. Ketika jalan di tempat panas gak pernah kepanasan. Ketika mengiyup di bawah pohon pun, yang pohonnya itu konon masih hidup sampai sekarang, itu pohon senantiasa bergerak di mana Rasulullah SAW berada, sehingga beliau senantiasa ternaungi, terlindungi, tidak pernah kepanasan. Makanya Bukhairah kemudian memberikan saran kepada pamannya Rasulullah SAW, wahai Abu Thalib, kalau boleh saya sarankan, ini anak jangan dilanjutkan perjalanannya sampai ke Syam. Sebab apa? Orang-orang Yahudi Nasrani yang berada di Syam ini sudah nunggu-nunggu. Kalau ada calon nabi yang datang ke sini pasti akan dibunuhnya. Maka saran saya, ini anak tolong bawa kembali ke Mekah. Akhirnya apa? Nabi atau Muhammad remaja ini akhirnya dibawa lagi pulang ke Mekah.
Nah, begitu juga Khadijah yang tahu dan diajarkan tentang kitab-kitab yang di dalamnya ada ciri-ciri kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika beliau sudah menikah dengan Nabi Muhammad, itu nunggu-nunggu. Jadi menikah di umur 25. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu umur 40. Jadi penantiannya Khadijah itu sekitar 15 tahun. Kok enggak datang-datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan ini diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sangat ketakutan karena dikatakan kepada beliau, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari." Apa yang harus saya baca? Maka didekap lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad masih mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Dan di situ nggak ada tulisan apa yang harus saya baca. Didekap lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Maka kemudian dituntun oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nabi didekap oleh makhluk yang belum pernah dikenalnya. Ini sangat takut sekali. Saking takutnya beliau baginda Rasulullah SAW sampai pucat pasi, kemudian turun dari Gua Hira, kembali ke rumah beliau, sampai ke rumahnya Khadijah, kemudian diselimuti oleh Khadijah. Maka apa yang dilakukan oleh Khadijah? Nah, ini yang menjadi keimanan Khadijah, dan Khadijah gembira sekali ketika Nabi Muhammad cerita bahwasanya didatangi sesosok makhluk, yang makhluk ini begini dengan membawa satu perintah untuk membaca. Itu dalam hati Khadijah sangat senang sekali. Karena apa? Yakin. Khadijah itu sangat-sangat yakin bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bukan setan. Yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bukan jin, bukan pengganggu, tetapi malaikat yang membawa wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Yang artinya apa? Penantiannya Khadijah yang yakin kalau suaminya nanti akan menjadi seorang Nabi dan Rasul yang ditunggu-tunggu selama 15 tahun akhirnya datang juga. Ini rasa kegembiraan raut wajah Khadijah ini luar biasa, senang sekali. Ini bentuk kegembiraannya Khadijah, maka kemudian menenangkan suaminya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diselimuti oleh Khadijah, kemudian diberikan ketenangan. Khadijah yang paham bahwa ini adalah bukan setan, ini adalah bukan jin, dikatakan oleh Khadijah, "Wahai suamiku, bahwasanya ini yang datang adalah makhluk yang pernah datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ini makhluk yang datang, yang pernah datang kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Wahai suamiku, janganlah engkau takut, karena ini yang datang adalah yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya." Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mendapatkan ketenangan batin, karena sesungguhnya apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW betul-betul menjadi kenyataan. Saat itulah kemudian resmi beliau menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Dan orang yang pertama kali mengimani
itu adalah seorang perempuan. Makanya perempuan sekali lagi punya nilai yang sangat luar biasa dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam posisi perempuan itu sangat-sangat dijunjung tinggi. Tadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, maka negara ini akan menjadi baik. Kalau perempuannya jelek, maka negara ini akan menjadi jelek. Bahkan dalam keterangan yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, An-nisa madrasatul ula. Perempuan itu adalah sekolah pertamanya untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita nggak bisa bayangkan perempuan yang disifati sebagai madrasah, tapi kemudian nggak punya ilmu, lah bagaimana mau mendidik anak-anaknya? Seorang perempuan yang dikatakan sebagai kampus, sebagai sekolah yang harusnya bisa mendidik, kok kemudian tidak bisa mendidik generasi putra putrinya, maka tentu ini mengecewakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pesan dari Al-Quran khususnya untuk akhwat, bahwasanya kalian semua ini adalah madrasah pertama untuk anak-anak kalian. Maka persiapkanlah kalian menjadi madrasah yang unggul, karena nanti akan menjadi sekolah pertamanya dari anak-anak kita. Ketika anak yang dikandung di dalam seorang perempuan itu dalam keadaan mengandung saja sangat-sangat mempengaruhi apa yang ada di dalam janin. Maka di dalam sebuah tulisan buku itu, masa-masa emas mendidik seorang anak itu justru mendidik ketika masih dalam rahim seorang ibu. Makanya perempuan yang hamil itu didiklah putra putrinya itu dengan cara yang diajarkan oleh Quran, yaitu apa? Mengawali orang tuanya, ibunya itu rajin untuk rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jangan sedang hamil, tapi hamil dijadikan alasan untuk tidak sholat. Ketika hamil dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Nah, ini salah besar. Harusnya ketika seorang perempuan hamil ataupun suami yang perempuannya atau istrinya lagi hamil, harusnya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itu adalah sangat mempengaruhi janin yang ada di dalam rahim. Maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala, rajin rukuk dan sujud, banyak membaca Al-Qur'anul Karim, jangan banyak kemudian mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak baik, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya. Nah, ini adalah Al-Quran. Dan penelitian mengatakan masa keemasan seorang anak adalah dalam didikan semasa dalam rahim seorang ibu. Maka anak yang kemudian lahir dan menjadi anak penurut, anak yang senantiasa mudah untuk ibadah, itu berarti ketika dalam rahim ibunya itu sregep untuk ibadah, sregep untuk ngaji, sregep untuk takarrub ilallah. Ini adalah masa-masa keemasan. Maka madrasatul ula, seorang perempuan ini harus tahu tentang ilmu bagaimana mendidik putra-putrinya, mendidik anak-anak generasi yang menjadi peradaban umat manusia. Maka sekali lagi bahwasanya Quran, Islam, baginda Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi harkat martabat seorang perempuan. Maka beruntunglah dan bersyukurlah, berterima kasih kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran
sehingga seorang perempuan ini menempati posisi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Perempuan yang pertama Khadijah yang mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkembangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Khadijah masih sangat berperan sekali. Khadijah yang dalam catatan sejarah itu hartanya sepertiga dari aset Arab. Jadi sepertiga Arab saat itu adalah milik Khadijah. Betapa kaya rayanya beliau ini. Tapi ketika sudah nikah dengan Rasulullah SAW dan Nabi telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW semuanya untuk berdakwah, semuanya untuk memajukan Islam. Ini luar biasa. Seorang perempuan yang kaya raya, yang kekuasaan dan kekayaannya sepertiga jazirah Arab itu diberikan kepada Rasulullah untuk dakwah. Begitu luar biasanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Khadijah ini meninggal dunia, ini sedihnya luar biasa. Saking sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking sedihnya itu tahun di mana Khadijah meninggal dunia pun disebut sebagai Amul Husn, tahun duka cita. Beda dengan istri-istri Nabi yang lain. Ketika meninggal dunia ya Nabi biasa, sedihnya sedih biasa. Tapi meninggal dunianya Khadijah ini sedihnya luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Rasulullah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hiburan Rasulullah atas meninggalnya Khadijah, orang yang paling berjasa, perempuan yang pertama kali mengimani Rasulullah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.